Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya masyarakat yang dirahmati Allah, kami berkata kesedanya mengarsiri dengan menyadarkan kepada Allah yang telah disediakan. Selanjutnya meminta kepada anda mendengarkan ceramah tersebut masuk supaya tidak membuat keributan. Sedangkan masalah Indonesia berada di bulan Ramadan. Insyaallah pada malam ini akan menyampaikan tausiah saya dari Saudara Ustaz Dr. Nurul Khairi. Sementara kepada yang mulia Ustaz Fatih Zaki sedangkan saya dibantu oleh Ustaz Zaki Nuruhani. Kita akan berasal kepada Dr. Nurul Sangat sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang yang masalah Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu mari kita memuji dan memuji Allah. Allah sudah memberikan kita ragam macam nikmat yang tidak kalah banyaknya, memberikan kita iman yang maksud yang sehat, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita bisa hadir di rumah Allah mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Isya tarawih demikian. Tentu semua ini adalah nikmat yang sangat besar yang kita harus senantiasa kita terus syukuri. Sudah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman. Jika kita berselawat kepada beliau sekali, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Sekali kita berselawat kepada beliau, maka 10 kali Allah berselawat kepada kita. Subhanallah. Bagaimana Allah membalas atas selawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Sekali kita berselawat kepada beliau, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Dan jamaah salat Isya tarawih dan Allah. Tadi kita mendengar ayat yang dibacakan oleh imam kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya kita suci Al-Qur'an. Hudan lin-nas yang Al-Qur'annya menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga Al-Qur'an ini itu akan menjadi bayyinat, penjelas, pembenar minal huda, daripada petunjuk dan dia berfungsi sebagai Al-Qur'an, yaitu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini, selain memberikan puasa di dalamnya, tentu saja adalah bulan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang proses diturunkannya kitab suci Al-Quran berlangsung selama 20 bulan lamanya, sejak Nabi Muhammad diturunkan ayat pertama itu Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra surah bukan dari Al-Alaq dan seterusnya, dan juga setelah 23 tahun beliau berdakwah di fase Mekah dan juga di Madinah. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan itu surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kalau ayat yang pertama sekali diturunkan adalah perintah untuk membaca, sementara ayat yang terakhir diturunkan yaitu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum, adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan juga Allah sudah sempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya, hamba-Nya, umat Nabi Muhammad. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan juga Allah sudah meridai Islam itu agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Sementara kalau kita perhatikan dalam susunan Al-Quran, surah-surah yang ada dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahwa surah-surah yang pertama dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan seterusnya sampai terakhir dari surah An-Nas. Jadi ketika kita mempelajari, membaca penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya semua surah yang ada di dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat menunjukkan ketika kita seorang hamba Allah, ketika kita seorang umat Nabi Muhammad, umat Islam mau mengkaji, mempelajari, membaca. Sebagai contoh, bagaimana Rasulullah menegaskan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah satu di antara dua cahaya yang cahaya ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat Nabi sebelumnya, kecuali khusus hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi suatu saat Nabi sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, lalu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, "Kau suara apa?" Dia di langit, dia ngomong karena tidak tahu, dan kemudian Jibril memberitahu bahwa ada suara di langit di mana para malaikat dari langit turun kepada bumi ini untuk mengucapkan salam kepada Muhammad. Karena kebenaran kau diberikan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada Muhammad sebelumnya. Kedua cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan juga akhir daripada surah Al-Baqarah. Mencapai dari amanah Rasul sampai seterusnya. Berarti ada dua cahaya yang sangat istimewa yang tidak pernah diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, khusus hanya diberikan kepada umat Muhammad, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian setelah kita melihat surah Al-Fatihah yang juga surah Al-Fatihah sudah menjadi dia bisa menunjukkan menjadi ayat-ayat. Jadi Muhammad membaca Al-Fatihah ini jika ada sakit lalu kemudian orang seperti ini sembuh dari Allah, juga saudara Nabi juga kemudian para ulama. Jadi ketika ada orang yang membaca surah Al-Fatihah, betapa istimewanya surah Al-Fatihah. Kemudian kita beranjak kepada surah berikutnya, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini nanti kira-kira orang yang membacanya dan baca dari yang kita baca ini, dia akan menjadi awal yang akan menaungi orang yang akan membaca selama hidupnya. Jadi ketika hari ini saat di mana amal kita dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari buruh anak, di mana semua orang kebenaran nasibnya, bagaimana saya, dan sementara matahari akan ada sebagainya yang begitu panas. Pada saat itu Al-Quran yang akan kita baca, surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran dan kita di dunia ini, dia akan membentuk awan yang akan menaungi orang-orang yang membacanya selama ini. Itu disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai sekali penjelasan keutamaan surah yang ada dalam Al-Quran dan berbagai hadis Rasulullah yang diikuti oleh para ulama dalam berbagai kitab tafsirnya, yang sampai semua itu memberikan kita dorongan dan motivasi agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita dari Allah. Dan tentu saja Ramadan ini adalah momen untuk betul-betul dekat dengan Allah. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita gagal untuk mendekat dengan Allah, kita gagal untuk minimal sekali khatam, sekali membaca Quran sampai selesai sampai kita lulus sama bulan ini. Kalau di bulan Ramadan ini kita gagal khatam minimal sekali, maka sulit diharapkan di bulan-bulan yang lain kita akan bisa khatam minimal sekali. Alhamdulillah mungkin kayak kita bisa khatam berkali-kali. Tapi jangan lupa bahwa di hari kiamat nanti kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Jadi kalau orang tua kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mudah-mudahan semua kita, siapapun kita bersyukur kepada investasi amalan yang pun kita persiapkan untuk menjalankan hari berat dan kegiatan. Maka jangan sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sisa waktu akhir bulan Ramadan ini tahun 2023 masih ada waktu seminggu lagi, dan itu kita tidak tahu apakah kita akan bisa berjumpa di bulan Ramadan berikutnya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau misalnya masih sedikit
yang kita baca, maka kita tancapkan semangat yang merupakan dalam jiwa kita bahwa kita bisa apa. Saya mendengar orang yang hafiz Quran yang mengatakan di antara kita bisa dekat dengan Quran, kita memaksa diri. Kalau misalnya kadang-kadang tes mahasiswa di kampus, saya beri waktu ini, saya beri waktu saja. Dari semua di antara kalian, siapa yang bisa apa namanya? Dari semua di antara kalian, saya ingin lihat nanti siapa yang paling banyak membaca. Ternyata dalam waktu itu ada yang dapat 2 juz, ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat 1 halaman, ada yang ada 3 ayat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, semuanya tergantung pada masing-masing. Jadi teman-teman saya yang mengalami mengatakan begini. Kalau misalnya ketika kita baca Al-Quran yang kemudian seperti ada semacam penolakan, seolah kita membaca sedikit, sudah cukup. Kalau ada sesuatu yang mengatakan sebenarnya sudah cukup baca. Ini berarti ada sesuatu yang orang lain dalam jiwa kita. Penolakan terhadap Al-Quran itu bukan murni dari kita, tapi ada orang lain yang dia harus kita kalahkan. Kalau kita merasakan kenapa ini tidak saya membaca pagi, orang saya sekolah jangan mendekat. Maka ketika keadaan seperti itu kita paksa diri. Ya Allah, ini saya sudah berdebat, saya harus bisa dapat, saya harus bisa baca 3 juz. Kita paksa diri kita. Kadang-kadang jiwa kita itu perlu dilatih dengan keras. Jiwa kita itu perlu dididik untuk menerima Al-Quran. Ketika jiwa kita jadi dididik, maka yang akan bermain akan bermain. Sebagaimana Allah tadi mengatakan dalam kitab Allah Taala, banyak jalan beliau di sana bahwa unsur-unsur dalam manusia itu, dalam jiwa manusia itu mulai dari ada nafsu dan sebagainya. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memanfaatnya, bagaimana hati kita memanage semua anggota tubuh kita. Ketika kita bisa tahu bahwa ini orang mengeluarkan bacaan yang sedang kita baca, berarti kita harus segera sadar bahwa yang menolak, yang membuat kita tidak nyaman itu bukan kita, dan dia yang kita kalah. Maka kita paksa diri kita agar kita bisa dapat. Kalau kita sudah latihan ini, saya mau latihan ini, saya harus dapat nanti kita juz. Insya Allah yakin ketika kita bisa betul-betul buat lembaga, apakah kita kaget? Insya Allah pasti kita akan dapat. Tapi kalau kemudian kita baca sedikit, lalu kemudian seolah ada kata-kata baru di dalam ayat kita baca, ada cukup. Seperti ada dorongan orang lain, itu berarti kita menangkan orang lain. Kita menangkan makhluk. Kita menangkan makhluk yang tidak suka, kita mendekat kepada kita bicara. Sementara itu pada Allah sudah menegaskan di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari awal Al-Quran itu sudah meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa semua yang Allah sampaikan di dalamnya adalah benar dan nanti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau mendebat Al-Quran pasti dia akan kalah. Bahkan di masa Rasulullah SAW, orang-orang yang mendebat Al-Quran itu mereka ya kadang-kadang, dan juga ada waktu ini kita baca dalam banyak berita-berita dunia, banyak sekali ilmuwan muslim ketika dia meneliti tentang hal-hal berkaitan dengan alam, misalnya seperti ada seorang ilmuwan Maurice Bucaille, orang-orang ketika dia meneliti tentang jasad Fir'aun, seorang dokter. Saya baca ketika dia meneliti tentang jasad Fir'aun, dia memutuskan menyimpulkan adalah penelitiannya bahwa Fir'aun itu matinya begini, kemudian dia presentasikan dalam penelitiannya, dalam jurnalnya, kemudian hasilnya direspon oleh para pembantu itu bahwa tentang ini sebetulnya sudah duluan dari dulu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun itu memang diselamatkan oleh Allah, dia dikenal dan di laut merah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian saya terkejut, bagaimana mungkin ini saya melakukan penelitian dengan alat teknologi modern yang sangat maju, tapi kamu bilang sudah dijelaskan dalam kitab suci kamu, kapan kitab suci ini ternyata dalam itu sudah lama. Pada siapa diberikan kepada orang nabi dia umat Islam, sudah dia meneliti
penguasa Allah SWT. Lalu kemudian dia pun memutuskan untuk masuk. Di lembang itu juga seorang ilmuwan yang meneliti tentang kandungan seorang ibu yang mengandung sang anak. Dia juga melakukan penelitian bagaimana seorang cabang bayi ini terbentuk. Lalu kemudian dalam penelitian dia mempresentasikan bahwa seorang bayi sebelum dia menjadi anak manusia dalam kandungan seorang ibu, dia mulai berbentuk nutfah, mulai berbentuk dari sperma kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, sampai kemudian dia menjadi dia mulai bernyawa, mulai bergerak. Kemudian dipresentasikan dalam kemudian para manusia mengatakan, apa kamu katakan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kenapa kali sudah ada penjelasannya. Lalu kemudian juga terkejut bagaimana dia bisa melakukan riset ini dengan alat-alat teknologi yang sepertinya baru ini ada alat teknologi dulu. Mereka juga mengatakan juga ada penjelasan di zaman abad-abad yang lalu. Lalu kemudian dia meneliti apa teknologi dulu kan kepada seorang nabi dan nabi yang memaksa ini. Apakah Nabi Muhammad punya alat-alat teknologi ilmu pengetahuan sebagai karya itu? Bagaimana itu belum berkembang ilmu pengetahuan. Itu karena masih awal-awal. Lalu kemudian dia menunjukkan bahwa informasi tentang proses pembentukan manusia dalam kandungan seorang ibu sesungguhnya bukanlah datang dari manusia. Ini adalah datang dari sang pencipta alam semesta raya ini. Dan dia kemudian memutuskan untuk masuk. Dan banyak sekali kita mendengar para ilmuwan dari non-muslim yang memutuskan masuk Islam telah mendapati kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka kebenaran yang kita Al-Quran zalika kitab la raiba fihi hudal. Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang masukkan surga kepada mereka. Maka jangan sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, bagaimana Al-Quran dijadikan petunjuk oleh umat-umat Malaysia sebelumnya, di masa Andalusia, di masa Bani Umayyah, di masa Abbasiyah, di masa kerajaan Yerusalem dan sebagainya. Bagaimana dengan berbekal Al-Quran ini Allah berikan kejayaan kepada mereka. Nah, bagaimana mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Tentu diawali oleh interaksi mereka dengan Al-Quran. Konsistensi mereka membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, merenungi. Maka di belakang tadi selain kita berharap bisa Al-Quran semuanya, masa target kebenaran bisa khatam, selain bisa khatam, kita juga perlu juga membaca terjemahan-terjemahannya. Kita baca terjemahan apa sih isi daripada Al-Fatihah, apa sih isi daripada Al-Baqarah, apa sih isi daripada Al-Quran An-Nisa, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Kita sebagai muslim mesti tahu dari 114 surah ada dalam Al-Quran ini, walaupun tidak semuanya, tapi kita mesti tahu sedikit. Oh, surah Al-Baqarah itu membahas ini, oh surah Al-Quran itu kenapa disebut surah Al-Quran, oh surah An-Nisa itu kenapa disebut surah An-Nisa, surah dan sebagainya. Memang kita ketika ditanya oleh malaikat siapa imammu, bagaimana kita akan menjawab Al-Quran di dalam kubur? Seandainya di dunia ini kita dapat berinteraksi dengan Allah secara dekat, maka kita Rasulullah SAW bersabda bahwa al-jannatu mustaqatun inda al-akhirati nafar. Sudah diberi kepada 4 orang. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling diminta dari surga itu adalah kalian, orang-orang yang senantiasa membaca, yang senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, yang senantiasa berinteraksi dengan Allah. Jadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Allah, membaca Al-Quran, membaca terjemahannya dan sebagainya, dia akan menjadi orang-orang yang diminta oleh surga. Surga akan memanggil nama mereka di mana Allah yang di dunia dia rajin membaca Al-Quran, yang dia sering berinteraksi dengan Allah. Jadi sama dengan orang-orang yang dia rajin berinteraksi dengan Al-Quran akan Allah muliakan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah telah memuliakan dalam sejarah dengan Al-Quran, dan juga sebagaimana Allah telah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, maka begitu Allah akan memuliakan hamba-hambanya, hamba Allah umat Nabi Muhammad juga dengan Al-Quran ini. Kalau kita ingin mulia di dunia dan juga mulia di akhirat, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan bukan hanya di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan ini menjadi pertarungan, menjadi pembuktian. Apakah kita akan dekat dengan Al-Quran? Kalau sebenarnya bulan Ramadan ini kita gagal dekat dengan Al-Quran, maka bisa kemungkinan
bulan-bulan berikutnya akan mungkin kemungkinan kita biasa dengan Al-Quran. Maka hari ini kita salat isya tarawih dan dimuliakan Allah. Mulai malam ini kita pasang target, pokoknya saya harus bisa tetap Al-Quran, pokoknya saya harus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sudah betul sekali kita pasang target kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah nanti di hari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh surga. Mudah-mudahan Al-Quran kita akan memberi syafaat bagi kita hari kita di mana tidak ada yang bisa menolong kita, sama amal yang telah kita kerjakan sama kita di dunia, termasuk amalan bacaan Al-Quran yang telah kita baca ketika kita hidup di dunia ini. Amin.